Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Adit di sini. Apa kabar ya teman-teman semua? Saya doakan semoga kita semua selalu dalam keadaan baik tanpa kekurangan suatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silakan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun akan semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Thank you guys. Belum lama ini, Samsung meluncurkan smartphone seri M terbarunya yang berada di kelas mid-range. Dia adalah Samsung Galaxy M31. Smartphone ini di laman resmi Samsung hingga video ini dibuat dijual dengan harga Rp3.999.000 atau bisa dibilang Rp4.000.000 ya. Tapi kalau kamu belinya di lapak yang ada di marketplace, misalkan di Tokopedia ataupun di Bukalapak misalnya, kamu bisa hunting di situ dengan harga mulai dari 3,6 jutaan aja. Dengan harga 3,5 jutaan tersebut, smartphone ini menawarkan banyak spesifikasi menarik pastinya. Buat yang ingin memiliki smartphone ini, wajib tahu dulu nih apa aja kelebihan dan kekurangan smartphone ini, supaya nggak salah beli dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas apa saja kelebihan-kelebihan dan kekurangan dari smartphone ini. Yuk, mari langsung aja kita mulai dari kelebihan-kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, Galaxy M31 ini dilengkapi dengan baterai jumbo 6000 mAh. Nah, untuk masalah baterai adalah keunggulan yang paling utama nih di smartphone ini. Baterai ukuran 6000 mAh saat ini adalah baterai yang berukuran ekstra besar ya untuk sebuah smartphone dengan ukuran yang normal. Selama pengetesan, sulit rasanya untuk menghabiskan baterai smartphone ini di bawah 24 jam. Bayangin, powerbank aja nih masih banyak yang kapasitasnya itu cuma 5000 mAh. Dan si M31 ini malah udah pakai baterai yang 6000 mAh. Jadi misalkan kamu pakai smartphone ini dan kamu punya powerbank yang berkapasitas cuma 5000 mAh, justru bukan powerbanknya ntar yang ngisi baterai smartphone-nya, tapi baterai smartphone-nya yang malah ngisi powerbanknya. Dengan baterai yang berukuran ekstra besar ini, kamu nggak perlu takut lagi deh akan kehabisan baterai selama seharian. Cocok banget buat orang-orang yang sering beraktivitas outdoor ataupun di tempat yang sulit menemukan sumber listrik. Yang kedua, menggunakan layar Super AMOLED Full HD. Di saat smartphone lain sekelasnya masih banyak yang pakai panel IPS, nah kalau di Samsung dia pakai layar buatannya sendiri ya, yaitu panel Super AMOLED. Panel ini udah banyak dipakai di smartphone kelas menengah Samsung. Yang membedakan biasanya ada di resolusinya. Semakin mahal maka resolusinya akan semakin tinggi. Udah pada tahu lah ya gimana kualitas warna dari panel AMOLED. Kontras dan kepekatan warna yang dihasilkan itu enak banget buat dilihat. Gambar-gambar yang dihasilkan jadi terlihat lebih jernih dan full color. Resolusi yang dipakai juga udah Full HD dengan diagonal layar seluas 6,4 inch yang menghasilkan kerapatan layar hingga 403 ppi. Hal ini membuat gambar yang dihasilkan juga terlihat sangat detail. Cocok banget nih digunakan untuk menonton film-film yang sudah high resolution. Buat kamu yang suka nonton film di smartphone pasti akan terasa lebih puas saat menggunakan layar smartphone ini. Yang ketiga, memiliki kapasitas memori yang lega. Smartphone ini dibekali dengan RAM 6GB dan internal 128GB, yang mana ukuran tersebut sudah sangat lega untuk masa sekarang ini. Dengan RAM sebesar 6GB tadi, kegiatan multitasking di smartphone ini sudah pasti akan lancar tanpa kendala. Untuk penyimpanannya juga udah diakomodir sebesar 128GB dan tetap bisa diekspansi dengan microSD kalau dirasa masih kurang. Kalau saya sendiri sih 128GB itu udah cukup banget lah ya untuk saat ini. Mungkin ada juga yang merasa 128GB ini masih cukup kecil. Tapi balik lagi jika dilihat dari kelas harganya, ukuran memori yang ditawarkan ini udah sangat worth it. Yang keempat, menggunakan kamera yang mumpuni. Smartphone ini dibekali lensa belakang berjumlah 4 buah atau yang disebut dengan quad kamera. Untuk lensa utamanya berukuran 64 megapiksel. Lensa keduanya ultrawide 8 megapiksel 123 derajat. Lensa ketiganya lensa makro 5 megapiksel dan lensa keempatnya untuk deep effect atau menciptakan efek bokeh sebesar 5 megapiksel. Kamera depannya juga punya resolusi yang cukup besar nih, yaitu 32 megapiksel. Baik kamera belakang dan depan sama-sama bisa merekam video hingga 4K loh. Ukuran resolusi lensa yang ada di smartphone ini rata-rata cukup tinggi dibanding kebanyakan ya. Misalkan kayak lensa ultrawide-nya biasanya itu cuma 5 megapiksel tapi dia sudah pakai 8 megapiksel. Begitu juga dengan lensa makronya yang biasanya 2 megapiksel tapi dia udah pakai 5 megapiksel. Hasil jepretan kameranya juga nggak mengecewakan. Saya rasa sudah cukup bagus di kelasnya. Fitur-fitur kameranya juga cukup lengkap. Terkhusus untuk kualitas kamera depan, saya sangat menyukai hasilnya.
Kamera depan ini sudah sangat mumpuni digunakan untuk pembuatan video yang serius, seperti untuk ngevlog misalnya. Hasilnya udah cukup bagus dan detail untuk diupload ke YouTube. Apalagi kamera depan ini juga udah bisa merekam hingga ke resolusi 4K ya. Namun sayang untuk lensa kamera depannya memang belum ada stabilizer. Jadi kalau kamu mau merekam video dengan hasil yang lebih bagus lagi, silahkan ditambahkan dengan stabilizer. Atau kalaupun mau pakai tangan, tapi kamu harus menjaga supaya tidak terlalu goyang. Warna yang bagus, punya detail yang cukup tajam juga. Dan ini sangat layak sih untuk diupload ke sosial media seperti ke YouTube misalnya. Buat kamu yang mungkin mencari smartphone yang ingin digunakan untuk ngevlog, kamera dari smartphone ini udah cukup banget. Oke, itu tadi dia 4 kelebihan yang berhasil saya rangkum dari si Samsung Galaxy M31 ini. Nah, sekarang saatnya kita bahas kekurangan yang saya temukan pada smartphone ini. Yang pertama adalah belum ada NFC. Lagi-lagi untuk smartphone seharga di atas 3,5 juta, mempunyai fitur NFC sepertinya bukan hal yang berlebihan ya. Bahkan beberapa smartphone di negara lain sebenarnya sudah ada NFC-nya, tetapi entah kenapa yang versi Indonesia itu, fitur NFC-nya malah tidak ada atau dihilangkan. Hal itu juga terjadi pada M31 ini. Kalau di versi luar negeri ada yang sudah menggunakan NFC, tapi di Indonesia tidak ada ya. Padahal kalau menurut saya di negara kita fitur ini juga udah cukup penting dan dibutuhkan. Kegunaan NFC untuk saat ini yang paling dominan adalah sebagai alat pembayaran secara elektronik. Kalau sudah ada NFC, kita cuma pakai smartphone aja bisa langsung bayar tagihan di merchant tertentu yang sudah mendukung. Atau untuk top up dan cek saldo uang elektronik misalnya. Yang kedua, belum tahan air dan debu. Untuk masa sekarang ini, bodi smartphone yang tahan percikan air atau debu udah banyak diterapin ya, bahkan di smartphone kelas menengah ke bawah. Namun sayangnya di Galaxy M31 ini yang masuk kelas mid-range secara harga belum punya bodi yang tahan terhadap percikan air dan debu. Jadi buat pengguna smartphone ini wajib menjaga baik-baik smartphone ini jangan sampai terkena air atau debu, karena bisa menyebabkan kerusakan yang tak diinginkan. Yang ketiga, bodinya kurang premium. Bagi penyuka desain atau yang mencari smartphone dengan mementingkan look, smartphone ini sepertinya kurang bisa memenuhi hasrat tersebut. Penyebab yang pertama yaitu back cover smartphone ini bahannya masih sepenuhnya plastik dengan finishing glossy biasa. Tidak ada corak-corak khusus sama sekali. Bahkan hingga ke frame-nya ini juga masih plastik ya. Feel plastiknya terasa banget di smartphone ini. Kemudian back cover-nya ini juga terlihat rentan sekali tergores. Kamu harus lebih berhati-hati dalam membersihkan dan meletakkannya jika tidak ingin back cover ini dipenuhi goresan-goresan halus. Atau paling tidak, kamu wajib menggunakan case pelindung. Kalau soal desain sih emang balik lagi ya, tergantung selera. Nggak semua orang punya selera yang sama. Tapi saya rasa kalau soal material, mungkin semua orang mutlak pasti pengennya punya material yang premium. Apalagi smartphone ini harganya di atas 3,5 juta. Yang keempat adalah fast chargingnya masih 15 watt. Smartphone ini emang juara di kapasitas baterainya yang sudah 6000 mAh. Baterai segede ini emang bakal buat kamu jarang ngecas smartphone ini. Mungkin cukup sehari sekali aja. Bahkan kalau kamu penggunaannya itu jarang banget bisa sampai 2 hari sekali loh. Tapi sayangnya sih ya, untuk sistem pengisian yang digunakan masih berupa fast charging 15 watt. Emang sih tetap fast charging, tapi nggak bisa ngarap cepat-cepat banget. Apalagi dengan ukuran baterai yang berkapasitas ekstra besar ini. Butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk mengisi dari 0 hingga penuh. Tapi ini hal yang bisa dikatakan seimbang ya. Walaupun ngisinya agak lama, tapi habisnya juga lama banget. Oke, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang saya temukan di Samsung Galaxy M31 ini. Oh iya, tambahan sedikit juga ya mengenai kekurangannya dan ini khusus buat para gamer. Smartphone ini secara official belum disupport oleh Fortnite. Walaupun secara spesifikasi dan performa sudah cukup gahar. Walau begitu bukan berarti kita tidak bisa memainkan Fortnite di smartphone ini ya. Game tersebut tetap bisa kita jalankan, namun karena belum disupport secara ofisial, mungkin akan ada beberapa kendala yang terjadi. Dan yang saya rasakan memang gamenya berjalan kurang mulus di smartphone ini. Selain itu untuk game lain sih tidak ada masalah ya. Semuanya bisa berjalan dengan baik di smartphone ini. Oke, itu tadi dia kelebihan dan kekurangan yang saya temukan dari smartphone Samsung Galaxy M31 ini. Total ada 4 kelebihan dan 4 kekurangan plus 1 kekurangan tambahan khusus buat gamer. Dan semua yang saya sampaikan di sini adalah hasil pengetesan saya sendiri. Mungkin teman-teman yang sedang menonton video ini ada yang sudah menggunakan ponsel ini juga, lalu menemukan kelebihan dan kekurangan lainnya.
Silahkan teman-teman tambahkan di kolom komentar ya, agar bisa melengkapi informasi yang ada di video ini dan dapat memberi manfaat bagi teman-teman kita yang lain. Oke deh, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya bagi yang belum. Like jika suka, dislike jika tidak. Silahkan di-share jika merasa bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.